Kisah eksplorasi minyak di Papua yang merupakan pulau terakhir yang dieksplorasi Belanda di Indonesia adalah sebuah cerita tentang keberanian dan inovasi di tengah-tengah alam yang keras dan kelam belum terjamah. Pada tahun 1936, NNGPM, sebuah perusahaan patungan yang dibentuk untuk mengeksplorasi minyak di Irian Jaya. NNGPM memulai ekspedisi besar-besaran untuk mengeksplorasi bagian barat Papua, tepatnya di wilayah Fageltop, atau yang lebih dikenal sebagai Kepala Burung. Luas area eksplorasi mencapai 10 juta hektar. Pulau Papua pada saat itu hampir sepenuhnya belum pernah dipetakan. Peta yang tersedia hanyalah peta kasar yang digunakan untuk patroli militer, sehingga ekspedisi ini menjadi misi yang sangat menantang dan beresiko tinggi. Dipimpin oleh Dr. Andes A.H. College, seorang manajer eksplorasi berpengalaman dari Tarakan, tim ini menghadapi tugas yang monumental, memetakan geologi di Papua yang belum terungkap. Dengan pertimbangan strategis, Babo, sebuah lokasi di Teluk Brau, dipilih sebagai pusat operasi mereka. Pemetaan di wilayah yang sangat luas ini dilakukan untuk pertama kalinya dengan menggunakan pesawat terbang, sebuah teknologi yang pada saat itu merupakan terobosan besar dalam eksplorasi alam liar. Salah satu bintang dari ekspedisi ini adalah pesawat amfibi Sikorsky yang dirancang khusus untuk mendarat di perairan. Para pilot yang mengoperasikan pesawat ini harus memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca kondisi cuaca yang seringkali berkabut dan berubah dengan cepat di atas langit Papua. Tak hanya itu, mereka juga harus lihai bermanuver di antara celah-celah tebing terjal dan pegunungan batuan gamping yang menjulang tinggi. Dari ketinggian 12.000 kaki, para ahli geologi mulai mengamati formasi-formasi geologi yang tersembunyi di bawah kanopi hutan lebat Papua. Ini adalah awal dari sebuah survei rekoginis yang membuat pintu bagi eksplorasi minyak yang lebih dalam di masa depan. Ekspedisi ini bukan hanya menandai langkah pertama dalam pemetaan geologi Papua, tetapi juga menjadi bukti keberanian dan ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan alam yang tampak mustahil untuk ditaklukkan. Tahap berikutnya dalam eksplorasi minyak di Papua menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar, survei lapangan atau ground survey. Di tengah belantara Papua yang keras dan misterius, para geologi Belanda dihadapkan pada tugas monumental untuk memetakan geologi wilayah yang sangat luas. Untungnya, sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya membantu mereka untuk menelusuri dan memahami struktur bumi di sana. Namun, medan berat dan cuaca ekstrim hanyalah sebagian dari tantangan yang mereka hadapi. Tim ekspedisi ini terdiri dari kru lapangan yang beragam, berasal dari berbagai suku di seluruh Nusantara, seperti suku Dayak, suku Manado, Ambon, Jawa, Batak, dan Banda. Namun menariknya, suku asli Papua sendiri tidak terlibat dalam tim ini. Pada masa itu, mereka masih dianggap sebagai suku pengayau atau pemburu kepala. Sebagaimana diceritakan oleh tentara Inggris yang pernah bertugas di perbatasan antara Papua Nugini dan Papua, mereka dikenal sebagai suku pelintas batas yang seringkali mengejar musuh mereka melampaui garis demarkasi. Untuk menghindari tantangan hidup di hutan lebat yang penuh dengan bahaya, para geolog memilih tinggal di perahu sebagai basis operasional mereka. Ini bukan sekedar keputusan praktis, tetapi juga memberikan kenyamanan yang jauh lebih baik. Setiap perahu dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang cukup mewah pada zaman itu, seperti listrik, genset, radio untuk berkomunikasi, kulkas untuk menyimpan persediaan makanan, lampu-lampu penerangan yang wah, hingga bak mandi untuk berendam dengan nyaman. Mandi di perahu menjadi pilihan yang aman karena sungai-sungai di Papua penuh dengan buaya yang siap memangsa siapa saja yang berani masuk ke dalamnya. Keamanan selalu menjadi prioritas utama dalam ekspedisi ini. Detasmen militer dikerahkan untuk menjaga dan mengawal para geolog beserta krunya. Karena wilayah ini, selain alamnya yang tak ramah, juga dihuni oleh penduduk lokal yang saat itu dianggap berbahaya. Kisah ini bukan hanya tentang eksplorasi minyak semata, tetapi juga tentang bagaimana manusia menaklukkan rintangan besar, baik dari alam maupun dari budaya yang belum dikenal. Di tengah hutan yang masih perawan,
Para geolog dan krunya berhasil menjalankan misi yang tampak mustahil, membuka lembaran baru dalam sejarah eksplorasi minyak di Indonesia, serta memberikan kita pelajaran tentang keberanian dan ketangguhan manusia. Seiring waktu, Papua yang dulunya liar dan tak terjamah mulai terbuka dan terpetakan. Ekspedisi yang dimulai dengan penuh tantangan kini membuahkan hasil. Wilayah-wilayah sebelumnya hanya dilalui oleh sungai-sungai besar, kini telah dibuka untuk pembangunan jalan, dan bahkan beberapa sumur minyak pertama telah dibor, seperti di Wasian, Klamono, Jevlio, dan Kasim. Kehidupan mulai menggeliat di bagian barat Papua, ketika pemukiman-pemukiman pendatang mulai bermunculan. Perahu-perahu kecil yang dahulu menjadi sarana transportasi utama perlahan berubah menjadi kapal-kapal besar bermotor dengan nama-nama yang mengingatkan pada semangat perjuangan, seperti Jan Kartes, Soedo, Moira, Boelian, Minyak Tanah, dan Kasuaris. Desa kecil Babo yang terletak di sebuah pulau delta Sianiri besar tetap dipilih sebagai pusat operasi eksplorasi. Bukan tanpa alasan, Babo memiliki letak strategis, berada tepat di tengah wilayah eksplorasi NNGPM. Sungai Kasira yang membentang dari depannya cukup dalam untuk disinggahi kapal-kapal besar, meskipun wilayah delta di sekitar dipenuhi rawa. Babo berdiri kokoh di atas bukit kerikil setinggi 30 kaki, aman dari ancaman pasang air laut yang bisa kapan saja naik. Di atas bukit ini, NNGPM membangun kantornya bersama dengan pemukiman bagi para pekerja. Namun, tidak hanya itu, di sekitar Babo terbentang ruang terbuka luas yang telah disulap menjadi sebuah miniatur peradaban modern di tengah belantara Papua. Sebuah aerodrom, hanggar pesawat, bengkel, rumah sakit, bahkan lapangan golf dan bioskop didirikan di sana. Bayangkan, di tepi hutan Papua yang terpencil dan sangat-sangat lebat. Pada tahun 1930-an, sebuah lapangan golf berdiri megah di sana. Sebuah kemewahan yang mungkin sulit dipercaya untuk saat ini. Pembangunan ini bukan hanya menandai hadirnya teknologi dan modernitas di Papua, tetapi juga menjadi simbol bagaimana wilayah yang tadinya asing dan misterius perlahan mulai terhubung dengan dunia luar. Babo yang semula hanyalah desa kecil di delta, kini menjadi jantung eksplorasi minyak yang membangun sejarah baru di tanah Papua. Lambat laun, hubungan antara suku-suku Papua dan pendatang mulai terjalin lebih erat. Awalnya orang-orang Papua jarang berinteraksi dengan orang asing, kecuali para pemburu burung cendrawasih atau pedagang Cina. Namun, kehadiran NNGPM membawa perubahan besar. Orang Papua mulai bekerja sama dengan pendatang untuk membangun wilayah Babo. Mereka dipekerjakan untuk membongkar muatan dari kapal-kapal besar yang berlabuh di desa-desa, serta menarik batang-batang pohon dari hutan untuk membangun perumahan. Mereka bahkan rela meninggalkan kampung halaman selama berbulan-bulan demi membantu NNGPM membuka hutan, suatu langkah besar yang menandai perubahan gaya hidup mereka dari pemburu menjadi pekerja. Mereka menyebut para Belanda ini sebagai Tuan Merah, mungkin karena wajah mereka yang memerah di waktu terik matahari yang sangat panas di Papua. Para suku Papua dikenal sebagai pemburu yang tangguh, ahli menggunakan tombak, busur, dan anak panah. Keahlian ini menjadi berkah bagi seluruh kru ekspedisi karena mereka bisa dengan mudah berburu kanguru, babi hutan, dan merpati untuk persediaan daging segar bagi mereka. Sementara itu, para wanita Papua tetap bertanggung jawab atas pengolahan sagu yang menjadi makanan pokok mereka. Sebelum kedatangan NNGPM, suku-suku Papua menggunakan cangkang kerang sebagai alat tukar. Namun kehadiran pendatang memperkenalkan mereka pada uang Belanda, dan dengan cepat mereka mulai terbiasa menggunakan mata uang baru ini sebagai upah atas pekerjaan mereka. Saat mereka mengunjungi toko-toko yang baru didirikan di sekitar pemukiman, mereka merasa takjub dengan barang-barang yang sebelumnya tak pernah mereka lihat. Standar hidup pun meningkat pesat. Dalam waktu yang relatif singkat, orang-orang Papua mengalami revolusi budaya. Perubahan yang terjadi dalam hitungan tahun ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan ribuan tahun sejak nenek moyang mereka pertama kali menghuni tanah ini.
Komunitas di Babbo pun semakin berkembang. Para pekerja Eropa yang sebelumnya datang sendiri mulai membawa serta keluarga mereka. Kehidupan sosial di Babbo mulai menyerupai kota-kota besar, di mana laki-laki dan perempuan hidup berdampingan dengan nyaman. Setiap kali seorang bayi lahir, bendera NNGPM dinaikkan di kantor sebagai tanda perayaan. Jika ada kelahiran bayi kembar, dua bendera akan dikibarkan menambah suasana kegembiraan di tengah komunitas yang semakin ramai dan damai. Dengan semakin banyaknya keluarga yang menetap, penerbangan keluarga mulai diperkenalkan untuk menghubungkan Papua dengan dunia luar, membawa segala keperluan bagi komunitas di sana. Pada tahun 1940, layanan penerbangan yang menghubungkan Babbo dengan wilayah lain di Indonesia telah dibuka. Inilah awal mula penerbangan di Papua, sebuah tonggak sejarah yang mengubah wilayah tersebut menjadi lebih terbuka dan terhubung dengan dunia luar. Semua perayaan di Babbo selalu berlangsung meriah. Meski berada di sudut terpencil di Papua, kelahiran Ratu Belanda, Festival San Nicolas, Natal, dan Tahun Baru dirayakan dengan gegap gempita. Setiap Sabtu malam, bioskop perusahaan memutar film untuk hiburan komunitas, dan berbagai olahraga seperti hoki, sepak bola, tenis, dan golf menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para wanita Belanda dengan bantuan suku-suku Papua yang kini bekerja untuk NNGPM memiliki hobi baru, mengumpulkan anggrek hutan dari berbagai varietas yang eksotis. Kekayaan flora dan fauna Papua pun melahirkan para botanis dan zoologis. Salah satu kisah paling menarik adalah penemuan yang dilakukan oleh Mr. Wiesel, seorang insinyur NNGPM, yang tanpa sengaja menemukan danau besar di pegunungan tengah Papua saat terbang melintasi punggung Papua. Danau tersebut kini dikenal sebagai Danau Wiesel. Ketika Wiesel mendarat, suku-suku yang mendiami pantai danau tersebut yang belum pernah dikenal oleh dunia luar menyebutnya sebagai dewa dari langit. Hubungan baik pun terbina, bahkan beberapa anggota suku yang tinggal di tepi danau pernah terbang ke Babbo untuk menjalani operasi darurat. Sebuah peristiwa yang menandai awal interaksi antara dunia modern dan suku-suku terpencil di Papua. Pembukaan Papua di wilayah kepala burung tak hanya mengungkapkan rahasia geologinya, tetapi juga membuka jalan bagi eksplorasi minyak yang berhasil di lapangan-lapangan seperti Klamono, Magoi, dan Wasian. Lebih dari itu, pembukaan ini juga menjadi awal suku-suku Papua untuk keluar dari keterpencilan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh para pekerja Petrometren, kini PetroChina, yang menemukan lapangan-lapangan besar di Salawati pada awal 1970-an, seperti Waluyo dan Kasim, serta BP yang kini mengembangkan tangguh di Teluk Berau. Setiap generasi memiliki kisah tersendiri tentang pembukaan rahasia kepala burung ini. Namun sejarah di Babbo tidak terlalu penuh kemewahan dan kegembiraan. Saat BP merenovasi Bandara Babbo, mereka menemukan banyak ranjau darat dan reruntuhan pesawat tempur Jepang, menandakan bahwa wilayah ini sempat menjadi markas penting bagi Jepang selama Perang Dunia II. Namun faktanya mengejutkan adalah bahwa ranjau-ranjau tersebut sebenarnya bukan dipasang oleh Jepang, melainkan oleh karyawan NNGPM sendiri sebagai tindakan preventif untuk menghadapi invasi Jepang. Ketakutan akan serangan ini muncul ketika Jepang mulai menduduki lapangan-lapangan minyak di Indonesia setelah pecahnya Perang Pasifik pada Desember 1941. Cerita ini berlanjut ke masa yang lebih gelap, Kiamat di Babbo. Meski judul ini mungkin terdengar dramatis, begitulah perasaan para karyawan NNGPM dan keluarganya yang saat bom-bom mulai berjatuhan dari pesawat-pesawat tempur Jepang. Kegembiraan sebelumnya menghiasi kehidupan di Babbo, dari pesta-pesta, pemutaran film, hingga olahraga, berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran hanya dalam hitungan hari. Pada 9 Desember 1941, saat sebuah sumur sedang dibor di lapangan Jevlio di Cekungan Salawati, tiba-tiba segalanya berubah. Sumur yang telah mencapai kedalaman 6.275 kaki itu diperkirakan akan menembus lapisan batu gamping Miosen, produktif pada kedalaman 7.000 kaki. Namun pengeboran harus segera dihentikan.
Perang telah dimulai, dan berita tentang serangan Pearl Harbor oleh Jepang membuat semua orang di Babo waspada. Ketakutan mereka terbukti beralasan. Pasukan Jepang sudah menyerang Sorong, kota terdekat. Dalam beberapa minggu berikutnya, kehidupan di Babo benar-benar berubah. Karyawan NNGPM dan keluarga mereka terpaksa mengungsi, meninggalkan semua yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Malam tahun baru 1942 dirayakan bukan dengan pesta dan kembang api, tetapi dengan bersembunyi di rawa-rawa Teluk Berau, ditemani gigitan nyamuk, ketakutan akan serangan buaya muara. Peradaban yang dibangun di Babo selama beberapa dekade hancur dalam hitungan hari, menandai akhir dari era kemakmuran yang pernah ada di sana. Markas besar Belanda di Batavia segera mengeluarkan perintah darurat. Semua perempuan dan anak-anak Eropa di Babo harus dievakuasi sesegera mungkin ke Jawa. Dari tanggal 17 hingga 26 Desember 1941, pesawat-pesawat tiba di Babo membawa harapan sekaligus ketidakpastian. Para istri dan anak-anak naik pesawat, meninggalkan para suami dan ayah yang melambaikan tangan dengan berat hati. Ketika pesawat itu perlahan menghilang, di balik awan, di atas kepala burung, banyak yang bertanya-tanya, akankah mereka bertemu lagi? Sayangnya, bagi sebagian besar perpisahan itu adalah yang terakhir kalinya. Setelah evaluasi, suasana di Babo berubah drastis. Karyawan NNGPM yang sebelumnya mengoperasikan alat-alat berat seperti las, tang, dan pipa kini dipersenjatai dengan senapan laras ganda. Milisi garnisun yang terdiri dari sekitar 40 orang kulit putih dibentuk dengan tergesa-gesa, persiapan menghadapi kemungkinan invasi Jepang. Meskipun Babo masih relatif terpencil dan langsung menjadi target Jepang setelah Sorong jatuh, ketakutan akan serangan terus menghantui mereka. Rencana perusahaan fasilitas minyak pun mulai disusun, sebuah taktik yang diterapkan di seluruh lapangan minyak Belanda di Indonesia untuk mencegah Jepang memanfaatkan sumber daya ini dalam perang mereka. Babo menjadi pusat penting di kepala burung. Semua barang berharga dari pelabuhan kecil dan lapangan minyak di seluruh wilayah dikumpulkan di sana. Jika serangan Jepang tak terelakkan, barang-barang ini akan dievakuasi ke Jawa, atau jika waktu tak memungkinkan, dihancurkan mesin-mesin berat, dinamo, traktor, dan peralatan bengkel dimasukkan dalam daftar barang yang siap disembunyikan atau dihancurkan. Beberapa alat bahkan disembunyikan di hutan sekitar Babo, dengan harapan agar Jepang tidak menemukannya. Satu persatu, stasiun radio dihancurkan, kecuali satu stasiun terbesar yang tetap dipertahankan untuk berkomunikasi dengan Batavia. Pada Januari 1942, 200 tentara dari Batavia yang terdiri dari orang Indonesia di bawah pimpinan Kapten Van Muyen serta 2 sersan Belanda tiba di Babo. Mereka membawa ranjau dan sesegera mungkin menanam ranjau di bawah mesin-mesin berat yang tidak dapat dievakuasi, serta di lokasi-lokasi strategis yang diperkirakan akan sulit dilalui oleh tentara Jepang. Sementara itu, Jepang yang telah menduduki Sorong mulai melakukan patroli rutin di sepanjang Selat Sele. Meski awalnya Jepang tampak tidak tertarik pada Babo, suasana berubah secara tiba-tiba hampir sebulan setelah perang pecah. Pada suatu hari yang cerah, kesibukan di Babo yang sedang dalam proses merusak fasilitas minyak mereka sendiri terguncang oleh raungan 9 pesawat pengebom Jepang yang datang dari utara. Tanpa peringatan, bom-bom mulai berjatuhan dari langit, menghancurkan kedamaian Babo. Kiamat di Babo benar-benar dimulai. H.W. Minekes, seorang karyawan NNGPM yang selamat dari serangan itu, menulis dalam laporannya, "Kami lari secepat mungkin, menjatuhkan diri di parit-parit pinggir jalan. Pesawat-pesawat Jepang kembali dan kami makin menekan tubuh kami ke tanah. Gemetaran, ketakutan. Tetapi tiba-tiba tak ada lagi bunyi ledakan. Mungkin mereka sudah kehabisan bom. Namun, efek serangan itu sangat nyata. Para pekerja asli Papua yang sebelumnya bekerja dengan para pendatang segera lari ke hutan dan tak pernah kembali. Kuli-kuli non-Papua juga melarikan diri.
Namun beberapa hari kemudian mereka kembali ke Babo, kelaparan dan kebingungan. Babo yang pernah menjadi pusat kemakmuran dan kegembiraan kini berubah menjadi zona perang yang penuh ketakutan. Apa yang sebelumnya merupakan komunitas yang penuh aktivitas dan kehidupan kini terselimuti dalam bayang-bayang kehancuran, dengan hanya sedikit yang selamat menceritakan kisah kelam itu. Serangan Jepang yang semakin intens memaksa Belanda berkolaborasi dengan sekutu untuk melawan balik. Pesawat-pesawat bomber dari Australia mulai berdatangan memberikan harapan baru bagi para karyawan NNGPM yang mulai lelah menghadapi ancaman konstan dari udara. Selama beberapa waktu serangan Jepang dari udara mereda, memberi sedikit napas bagi mereka yang bertahan hidup di Babo. Namun kegembiraan ini hanya sementara. Pada akhir Januari 1942, pesawat-pesawat sekutu kembali ke Australia dan kabar buruk pun tiba. Jepang berhasil merebut lapangan minyak di Bunyu, Tarakan, dan Miri Sarawak. Kondisi ini membuat Batavia mengeluarkan keputusan drastis. Semua fasilitas minyak di Babo harus segera dihancurkan dan dievakuasi. Pada tanggal 25 Januari 1942, tepat pukul 02.00 dini hari, perintah penghancuran datang dari komando militer di Belanda. Di bawah selimuti gelap malam, operasi perusakan dimulai dengan cepat dan teratur. Lapangan terbang Babo hancur oleh lancar darat. Drum-drum minyak sengaja ditumpahkan, memicu kebakaran besar yang melahap fasilitas vital. Tangki-tangki air meledak. Mesin-mesin berat dihancurkan dengan palu godam. Sementara bulldozer dan lori-lori dijatuhkan ke sungai. Lubuk-lubuk dalam di sungai Kasira dan Kaitero menjadi tempat pembuangan barang berharga. Dokumen-dokumen penting seperti laporan geologi, contoh batuan, catatan sumur dibakar di belakang kantor sebelum gedung itu sendiri dibakar habis. Hanya pembangkit listrik yang tersisa di pertahanan sebagai sumber daya terakhir hingga evakuasi selesai. Ambon jatuh pada tanggal 1 Februari 1942, menandakan bahwa waktu sudah semakin sempit. Evakuasi besar-besaran dimulai, tidak ke Jawa seperti yang awalnya direncanakan, di Kepulauan Aru. Keputusan ini terbukti bijak, karena hanya sebulan kemudian Jepang menyerang dan menguasai Jawa, pusat pemerintahan Hindia Belanda di tengah ketegangan. Evakuasi dari Babo dilakukan melalui jalur sungai Kaitero menuju Taniba. Perjalanan penuh tantangan ini melintasi hutan rawa dan bukit-bukit yang menyesakkan. Di Teluk Arguni, 2 kapal NNGPM, Swedway dan minyak tanah sudah menunggu, siap membawa mereka ke tempat yang lebih aman dari Kepulauan Aru. Menekus, salah satu karyawan NNGPM, mengisahkan perjalanan ini dengan nada penuh kepahitan. Kami harus melalui sungai-sungai kecil berlumpur yang penuh rawa-rawa coklat. Perjalanan itu sangat menyiksa. Melewati daerah yang sangat sepi, hanya dihuni oleh hutan-hutan bakau tinggi. Satu-satu tanda kehidupan adalah suitan burung kakak tua putih di atas kami. Kami juga harus bergerak cepat sebelum memasang naik jebakan kami. Saat mereka mencapai perbukitan, pemandangan yang lebih baik menyambut, tetapi perjalanan tetap menyimpan kesan getir. Terutama ketika mereka melewati kampung-kampung Papua yang telah lama ditinggalkan. Seakan mencerminkan nasib yang menunggu Babo. Pada awal Februari 1942, semua peradaban berminyakan di Babo lenyap, hilang tak sampai 1 dekade. Setelah dimulai pada pertengahan 1930-an, peradaban yang dibuka oleh minyak kini ditutup oleh api dan reruntuhan. Evakuasi terakhir selesai, meninggalkan Babo kosong dan sunyi, menyisakan jejak-jejak kehancuran dan kenangan akan sebuah masa yang tak akan berulang. Minyak yang dahulu membuka jalan bagi peradaban di Babo kini menutupnya, sebuah siklus yang penuh dengan pembelajaran pahit, dengan harapan bahwa tragedi ini tidak akan pernah terulang kembali.